Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih mempelajari bab 3 tentang termokimia. Kemarin kita sudah mempelajari mengukur delta H dengan menggunakan kalorimeter. Ada reaksi yang tidak dapat diukur dengan menggunakan kalorimeter. Harus menggunakan hukum Hess. Contoh, pembakaran karbon menjadi CO2. Ini dapat diukur dengan menggunakan kalorimeter. Ternyata membebaskan kalor 394 kJ per molnya, atau delta H sama dengan min 394 kJ. Berarti reaksi eksoterm, reaksi yang membebaskan kalor. Kemudian pembakaran karbon monoksida menjadi CO2 dapat diukur menggunakan kalorimeter. Ternyata membebaskan kalor 283 kJ. Nah, ternyata pembakaran karbon menjadi karbon monoksida ini tidak dapat diukur, karena dalam pembakaran karbon berarti pada pembakaran tidak sempurna, selain menghasilkan CO juga menghasilkan CO2. Berbeda dengan pembakaran sempurna, C menghasilkan CO2. Maka hal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Hess. Menurut hukum Hess, jalannya reaksi ini tidak mempengaruhi kepada nilai delta H. Jadi nilai delta H ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung kepada jalannya reaksi. Contoh, pembakaran C menjadi CO2, ini langsung satu tahap. Sedangkan pembakaran C menjadi CO2 bisa juga melalui CO, ini satu tahap. Kemudian CO dibakar lagi menjadi CO2, berarti dua tahap. Jadi menurut Hess, misalkan ini delta H1, delta H2, delta H3. Menurut hukum Hess, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, kita mau mencari nilai delta H2. Berarti delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Nilainya min 394 dikurangi delta H3 nya min 283. Min berarti plus, min 394 ditambah 283 berarti min 111 kilojoule. Nah, gambar ini dinamakan siklus Hess. Dari siklus Hess kita pisahkan reaksi-reaksinya. Yang pertama, delta H1 kita pisahkan reaksinya menjadi C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H sama dengan min 394 kJ. Kemudian delta H2. Nah, ini yang kedua, C ditambah O2 jadinya adalah CO ditambah setengah O2. Delta H-nya belum diketahui. Kemudian reaksi yang ketiga, CO ditambah setengah O2.
menjadi CO2. Delta H-nya sama dengan min 283. Kita mau mencari berapa besar delta H dari reaksi C ditambah O2 menjadi CO ditambah setengah O2. Kita mau mencari delta H dari reaksi C ditambah O2 menjadi karbon monoksida. Kita tempatkan di bawah garis hasil penjumlahan. Nanti diperoleh dari reaksi 1 dan 3. Cara menggabungkannya kita cari ini CO, mau mencari delta HCO. Sedangkan pada reaksi yang diketahui CO-nya berada di ruas kiri. Sedangkan yang ditanyakan CO berada di ruas kanan. Ini kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Jadi CO2 terurai menjadi CO ditambah setengah O2. Ulangi lagi. Yang ditanyakan adalah pembakaran C menjadi CO. Berarti CO-nya berada di ruas kanan. Sedangkan yang diketahuinya CO berada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Jadilah ini CO2 ke kiri, CO-nya yang ke kanan. Maka delta H-nya lawan dari min berarti plus 283 kilojoule. Di pertanyaan tidak ada CO2 di ruas kiri, maka ini harus hilang. Kita ambil persamaan reaksi yang pertama. Nah, CO2, kalau CO2-nya tetap kalau CO2-nya ke kiri kan, nanti CO2 malah nambah di ruas kirinya. Maka kita ambil CO2-nya harus sebelah kanan supaya hilang, habis. Jadi ini tetap tidak dibalik reaksinya. C ditambah O2 menjadi CO2, maka delta H-nya tetap tidak berubah, min 394 kilojoule. Sekarang kita jumlahkan. CO2 ruas kiri, ruas kanan, CO2 sama-sama 1 mol habis. Sekarang ada O2 ruas kiri, kanan setengah O2. Maka 1 dikurangi setengah, tinggal setengah. C ditambah setengah O2. C-nya 1, 2 kali setengah, O-nya 1. Nah, berarti ini habis. Jadi sesuai pertanyaan bahwa pembakaran karbon menjadi karbon monoksida, delta H-nya sama dengan min 111 kilojoule. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang siklus. Kita gambarkan dengan menggunakan diagram entalpi atau tingkat energi. Caranya buat garis vertikal, buat menunjukkan besarnya delta H dalam satuan kilojoule. Karena delta H-nya semuanya min, berarti nolnya kita buat di atas. Nol. Reaksi antara C ditambah O2 menjadi CO2 ini langsung yang satu tahap. Nah, tadi di siklus Hess ini sebagai delta H1 besarnya adalah min 394 kilojoule. Sedangkan delta H2 yang tadi kita cari, C ditambah O2 menjadi CO ditambah setengah O2. Nah, ini besar delta H-nya min 111 kilojoule. Kemudian reaksi
CO tambah setengah O2 menjadi CO2 besarnya, nah ini dari min 111 ke min 394, berarti penurunannya sebesar min 283, berarti reaksinya eksoterm. Delta H sama dengan min 283 kilojoule. Berarti ini reaksi dari CO menjadi CO2. Untuk latihannya dari buku Grafindo, kerjakan uji kompetensi 3.6 halaman 71 nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan dari buku Erlangga latihan 2.4 halaman 58 nomor 1, 2, dan 3.